Kalian akhirnya dengar sendiri kan? Duduk dulu nak, biar bapak jelaskan sebelum kalian melangkah terlalu jauh dan gak bisa balik lagi. Suara bel itu tanda kalau kelas malamnya Prof. Bram sudah dimulai. Beliau itu dosen yang meninggal misterius bulan tahun lalu di ruang kerjanya di lantai 4 karena serangan jantung saat meneliti sendirian sampai larut malam. Meninggal karena serangan jantung. Tapi kenapa arwahnya harus menerima mahasiswa sampai sekarang, Pak? Apa hubungannya sama kita? Karena sebelum wafat, Prof. Bram itu... Coba deh kalian buka email kampus masing-masing sekarang. Aku beneran merinding pas baca ini. Ada pesan masuk barusan tapi aneh banget karena kolom pengirim pesan kosong. Lampang, nggak ada nama atau alamat emailnya. Isinya cuma satu baris. Undangan kelas malam Gedung Cendekia ruang 404. Malam-malam begini, jam berapa emangnya kak? Sekarang aja udah mau jam 9 malam, gak usah dipikirin lagi deh. Kamu kan tahu sendiri gimana reputasi Gedung Cendekia kalau udah lewat maghrib. Jaga kampus aja gak ada yang berani lewat lantai 4 situ. Aduh, bentar. Ternyata aku juga dapat email yang sama. Please, jangan egois dulu. Kalian inget gak? Minggu kemarin kita semua bolos kelas metodologi penelitian. Jangan-jangan ini kelas pengganti yang sengaja dibuat malam hari karena dosennya sibuk. Kalau kita nggak datang malam ini, taruhannya nilai kita. Aku nggak mau ya harus ngulang matkul ini tahun depan gara-gara absen kita kosong. Nggak lucu banget kalau kita gagal sidang semester ini. Tapi dipikir-pikir pakai logika deh, Sin. Setahu aku aturan birokrasi kampus itu ketat banget, nggak ada sejarahnya aktivitas perkuliahan diizinkan lewat dari jam 8 malam, apalagi di gedung cendekia yang tua itu. Ya, siapa tahu aja kan peraturannya udah diubah. Tapi ya udahlah, daripada kita tebak-tebakan buah manggis dan malah bikin Cynthia stres sendirian, mendingan kita samperin aja ke sana bareng-bareng. Kalau emang kelasnya Yong, kita tinggal balik aja ke sini. Gampang kan? Fajar, kamu itu selalu aja nganggap enteng semuanya. Feeling aku beneran gak enak sejak tadi sore. Tapi karena kalian semua mau pergi, yaudah deh aku terpaksa ikut. Aku gak mau sendirian di kosan juga. Malah tambah kepikiran yang aneh-aneh nanti. Aduh, dingin banget. Ya ampun, ini AC-nya yang bocor atau emang udaranya nggak beres sih? Aku berasa kayak lagi jalan masuk ke dalam kulkas raksasa. Rak, beneran deh. Masa dari lantai 1 sampai lantai 4 kita nggak ketemu orang sama sekali loh. Nggak ada mahasiswa lain. Bahkan Pak Dharma juga nggak ada di pos tadi. Sinis, jangan berisik, suara kamu bergema kencang banget di lorong ini. Tuh, coba lihat ke ujung sana. Itu pintu kelas 404 kan? Lampu di dalam ruangannya menyala, terang benderang. Berarti emang bener ada orang di dalam. Mungkin dosennya udah nungguin kita. Ayo dipercepat jalannya, biar nggak dikuncin dari luar. Bentar, kalian dengar sesuatu nggak? Coba diem dulu semuanya, jangan ada yang bersuara. Fajar, jangan mulai deh. Jangan nakut-nakutin di saat kayak begini. Itu pasti cuma suara pantulan langkah kaki kita sendiri yang telat kedengeran karena lorongnya kosong banget. Ayo jalan lagi. Bukan, Sin, suara langkah kaki itu beda. Kayak suara sepatu pantofel kulit yang diseret pelan-pelan. Dan pas aku tengok ke belakang, barusan aku kayak lihat ada bayangan hitam tinggi banget yang baru aja belok di pojokan tangga. Udah, jangan dipikirin, fokus aja ke depan. Kita udah sampai di depan pintunya nih. Apapun yang ada di belakang kita di dalam kelas ini pasti aman karena ada dosennya. Ayo masuk. Loh, ini dosen siapa sih? Aku hafal semua nama dosen di fakultas kita, tapi wajah bapak ini asing banget. Dan coba lihat materi yang ditulis papan tulis itu bukan bab metodologi penelitian kita kan? Rumus-rumusnya aneh banget, kayak simbol-simbol kuno yang gak pernah ada di buku teks manapun. Cinta, tolong dim, jangan banyak tanya dulu. Kamu gak ngerasa ada yang aneh apa? Coba lihat ke bawah meja dosen itu. Fokus ke depan, mahasiswa sekalian. Jangan ada yang berbicara atau berbisik di luar materi saya. Waktu kita di dunia ini tidak banyak. Semuanya yang sudah berani melangkah masuk ke ruangan ini harus menyelesaikan apa yang udah dimulai sampai akhir. Buka lembar catatan kalian sekarang juga. Maaf Profesor, kalau boleh tahu nama Bapak siapa ya? Dan apakah benar ini kelas pengganti untuk mata kuliah metodologi penelitian? Soalnya di jadwal resmi kampus tidak ada nama Bapak yang tercantum untuk mengajar malam ini. Nama tidak lagi penting bagi mereka yang mencari ilmu. Tugas saya adalah mengajar dan tugas kalian adalah belajar sampai kelas ini benar-benar selesai. Tulis apa yang saya tulis di papan.
Santai kak, kamu kenapa sih? Muka kamu kusut banget kayak baju belum disetrika 3 hari. Masih kepikiran kejadian di kelas 404 semalam ya? Bukan cuma kepikiran, Jar. Aku bener-bener merasa ada yang gak beres sama diri aku sendiri hari ini. Aku kayak terus-terusan ngerasa diawasin. Dan barusan coba kamu lihat kalau pilar besar di ujung lorong seberang sana. Buruan lihat. Pilar yang mana sih? Itu kan banyak mahasiswa lagi pada duduk-duduk di sana. Gak ada yang aneh kak, cuma anak-anak organisasi lagi pada kumpul. Bukan mereka, gitu loh. Di belakang yang paling ujung ada bapak-bapak berdiri tegak sendirian memakai jas hitam kaku yang sama persis kayak dosen semalam. Dia lagi berdiri diam sambil senyum dingin dan matanya terus-terusan melotot ke arah kita. Kak, kamu sehat nggak sih? Kamu pasti kurang tidur gara-gara semalam begadang mikirin kelas goib itu. Di sana tuh nggak ada siapa-siapa. Nah, kok tiba-tiba hilang? Nggak mungkin, aku salah lihat, Jar. Sosok itu nyata banget, aku yakin dia lagi ngikutin kita. Siapa itu? Nggak mungkin. Pintu kamar kan udah aku kunci rapat dari dalam. Kamar mandi juga kosong. Ini suara apa sih? Tolong jangan bercanda, aku beneran lagi nggak mau diganggu. Pergi, tolong pergi. Raka, Cynthia, tolongin aku. Kenapa kapur itu bisa gerak sendiri? Nah ini pasti cuma mimpi buruk, aku harus bangun. Pergi, aku nggak mau ikut kelas itu lagi. Tolong jangan ganggu aku. Ya Tuhan, ini beneran gila. Nama pertama Hendra Wijaya, nama kedua Lestari Putri. Semuanya nama-nama mahasiswa yang semalam dicatat di papan tulis. Kelas 404 ada di lembar absensi tahun 1980 ini. Seluruh mahasiswa angkatan teknik tahun 1980 dinyatakan meninggal dunia dalam kecelakaan bus maut saat perjalanan studi bending. Nggak mungkin kalau mereka semua udah meninggal puluhan tahun lalu. Terus siapa yang duduk di barisan belakang kelas kita semalam? Kenapa nama kita bisa berdampingan sama nama orang-orang mati ini? Pojor. Astagfirullah, siapa itu? Aku nemuin kamu di sini. Kamu dari mana aja sih? Di telepon nggak aktif, dicari ke kosan juga nggak ada. Kamu beneran bikin kita semua panik, tau nggak? Coba lihat muka kamu pucat banget begini. Kamu beneran nggak tidur semalam? Aku nggak bisa tidur, Raka. Setiap kali aku merem, aku dengar suara kapur tulis itu nulis di dalam kepala aku. Aku mau ngerjain tugas ini biar semuanya cepat selesai, biar dosen itu nggak nyari aku lagi. Tapi coba kamu lihat sendiri di kertas ini. Ini kan kertas tugas yang kamu ketik dari print tadi pagi. Kenapa sekarang tulisannya, ketikannya semua hilang? Loh, kok malah berubah jadi tulisan tangan berwarna merah pekat begini? Setiap kali aku selesai nulis satu paragraf pakai pulpen hitam aku, tintanya perlahan pudar. Terus kertas itu nulis sendiri pakai warna merah itu. Aku udah robek kertasnya 3 kali, Raka. Tapi setiap kali aku buka lembaran baru, tulisan itu muncul lagi di halaman yang sama. Kelas belum berakhir, kelas belum berakhir, kelas belum berakhir, kelas belum berakhir. Ini beneran ditulis pakai darah sih, baunya anjir banget. Kita beneran harus stop. Gak ada lagi yang boleh datang ke kelas malam itu. Gak peduli nilai kita bakal hancur atau kita nggak lulus semester ini. Keselamatan kita jauh lebih penting sekarang. Pak Dharma, Bapak dengar kan itu bel masuk kelas dari gedung cendekia? Kalian tenang dulu. Nggak bisa Pak, masa jam 12 malam begini ada bel otomatis yang bunyi keras banget? Siapa yang nyalain sistem belnya Pak? Iya Pak, nggak mungkin ada mahasiswa atau staf yang iseng jam segini. Kampus kan udah dikunci semua, gerbangnya dari jam 10 tadi. Tolong jujur sama kita Pak, sebenarnya ada misteri apa di gedung itu? Kalian akhirnya dengar sendiri kan? Duduk dulu nak, biar Bapak jelaskan sebelum kalian melangkah terlalu jauh dan nggak bisa balik lagi. Suara bel itu tanda kalau kelas malamnya Prof. Bram sudah dimulai. Beliau itu dosen yang meninggal misterius bulan tahun lalu di ruang kerjanya di lantai 4 karena serangan jantung saat meneliti sendirian sampai larut malam. Meninggal karena serangan jantung. Tapi kenapa arwahnya harus meneror mahasiswa sampai sekarang Pak? Apa hubungannya sama kita? Karena sebelum wafat, Prof. Bam itu orangnya sangat disiplin dan sangat mencintai dunia pendidikan. Beliau ngerasa punya tanggung jawab yang besar yang belum selesai karena belum sempat meluluskan kelas terakhirnya. Itu nggak masuk akal. Masalahnya arwah beliau nggak sadar kalau dirinya udah meninggal. Beliau mengira kampus ini masih di zaman kolonial dulu. Setiap mahasiswa yang terpilih dan berani masuk ke kelasnya perlahan-lahan bakal ditarik jiwanya buat jadi murid tetap di kelas GP itu selamanya nak. Dan Bapak takut kalian berempat adalah target semester ini.
Aduh, kepalaku rasanya mau pecah, Raka. Kenapa kita semua bisa tidur terkapar di lantai kamar kos kamu begini? Aku juga nggak tahu. Seingat aku, kemarin malam kita masih ada di ruang kelas 404 gedung cendekia. Kita lagi nulis materi yang ada di papan tulis. Terus setelah itu apa? Memoriku langsung kosong melompong. Aku juga sama sekali nggak ingat gimana caranya kita bisa pulang ke sini. Ini nggak masuk akal. Fajar, apa jangan-jangan kita semalam pingsan di sana ya? Tapi siapa yang mindahin kita ke kamar Raka? Badan aku rasanya pegal-pegal semua, kayak abis disuruh kerja bakti semalaman. Dan lihat baju kita, kenapa penuh noda kapur tulis begini? Aku takut, Rak. Aku benar-benar takut. Kita kayak dikendaliin sama sesuatu yang gak kelihatan. Tenang dulu semuanya, jangan panik. Kalau kita panik, kita nggak bakal bisa mikir jernih. Kita harus cari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Semalam, Fajar, coba cek kantong celana kamu. Ada barang yang hilang nggak? Raka, Fajar, Nisa, lihat ini. Ada surat diselipin bawah pintu, warnanya hitam pekat. Nggak ada nama pengirimannya sama sekali. Ujian terakhir akan segera dimulai tepat pukul 12 malam. Ini di ruang kelas 404. Siapa yang tidak hadir atau mencoba melarikan diri akan dinyatakan tidak lulus dan akan menetap di dalam kelas untuk menjadi asisten dosen selamanya. Nggak mau, aku nggak mau ke sana lagi. Itu bukan ujian kuliah, Raka. Itu jebakan biar kita mati dan jadi seperti mereka. Kita lapor polisi aja yuk, atau kita pergi aja dari kota ini sekarang juga. Nggak bakal bisa, Nis. Kamu ingat cerita Badar, Mas, kemarin? Sekali kita dapat undangan itu, kita udah masuk dalam daftar absensi mereka. Kemanapun kita lari, arwah itu bakal tetap nemuin kita. Satu-satunya jalan kita harus hadapi malam ini, tapi kita harus cari cara buat menghentikannya. Tolong, siapapun di luar, tolong buka pintunya. Pak Dharma, tolong kami. Kepala aku sakit banget. Suara bisikan di dalam kulkas ini berisik banget. Mereka semua kayak lagi nyebut-nyebut nama kita berulang kali. Raka, aku udah gak kuat lagi. Dada aku sesak banget buat nafas. Harap tenang, ujian akhir semester udah dimulai. Tidak ada mahasiswa yang diizinkan meninggalkan ruangan ujian sebelum lembar jawaban kalian terisi penuh dengan darah dan jiwa kalian. Kalian harus bertanggung jawab atas kehadiran kalian di kelas saya. Profesor Brown, tolong hentikan semua kegilaan ini. Kami ini mahasiswa generasi yang berbeda. Kami nggak ada hubungannya sama masa lalu Anda. Kenapa Anda harus mengurung kami dan meneror kami seperti ini? Kami cuma mau belajar dan lulus dengan normal. Kalian bilang tidak ada hubungannya. Setiap mahasiswa yang masuk gedung cendekia adalah tanggung jawab saya. Puluhan tahun lalu saya berdiri di sini mengajar di dalam kegelapan tanpa ada satupun dari kalian yang menghargai dedikasi saya. Kalian mengabaikan kelas saya. Kalian menganggap saya tidak ada. Malam ini kalian semua akan merasakan bagaimana rasanya menjadi murid abadi di kelas ini. Raka, tangkap map itu, kasih dokumen di dalamnya langsung ke tangan Prof. Bram. Sekarang juga itu satu-satunya cara buat menyadarkan beliau. Map apa nih Pak? Apa isinya? Gimana caranya dokumen ini bisa menyelamatkan kita? Itu dokumen surat keputusan rektorat tahun 1980 yang tertunda, Nak. Surat pengangkatan Prof. Bram sebagai dosen terbaik dan guru besar kehormatan universitas. Surat itu belum sempat diserahkan karena beliau wafat duluan malam itu. Selama puluhan tahun arwah beliau menderita karena merasa seluruh pengabdian dan kerja kerasnya di kampus ini sama sekali nggak dihargai oleh pihak universitas. Beliau merasa gagal sebagai dosen. Profesor Bram Santoso, tolong lihat ini. Anda tidak gagal, Anda adalah dosen yang sangat luar biasa. Ini surat penghargaan tertinggi dari universitas untuk Anda. Profesor pihak kampus sangat bangga atas semua dedikasi ilmu dan waktu yang udah Anda korbankan untuk mendidik mahasiswa di sini. Anda bukan dosen yang dilupakan, Anda adalah legenda terbaik yang kami miliki. Tolong terima surat ini. Pengabdian Anda sudah selesai. Profesor, Anda sudah berhasil mendidik kami semua dengan sangat baik. Terima kasih banyak atas ilmunya. Akhirnya, setelah sekian lama berada di dalam kegelapan dan kesunyian ini, kerja keras saya diakui. Perjuangan saya yang mendidik kalian tidak sia-sia. Terima kasih anak-anakku. Tugas saya di kampus ini akhirnya benar-benar sudah selesai. Kelas resmi saya bubarkan.
Rasanya kayak mimpi ya. Setelah semua teror mengerikan, kehilangan ingatan, dan ketakutan setengah mati di ruangan ini, hari ini kita benar-benar bisa berdiri di sini sebagai sarjana. Aku masih sering merinding kalau ingat malam itu. Iya Sin, tapi kalau nggak ada keberanian dari Raka dan bantuan dari Pak Dharma malam itu, mungkin hari ini kita nggak bakal pakai toga wisuda ini. Mungkin kita udah ikut duduk di barisan belakang lukisan itu selamanya. Dan sesuai kesepakatan kita berempat kemarin, rahasia tentang apa yang sebenarnya terjadi di ruangan 404 ini harus disimpan rapat-rapat sampai kita ketua nanti. Biarkan seluruh mahasiswa di kampus ini mengingat Prof. Bram sebagai sosok dosen terbaik dan paling berdedikasi tinggi tanpa perlu tahu sisi kelamnya. Benar, Jar. Kejadian malam itu emang sangat mengerikan, tapi itu juga jadi pelajaran berharga banget buat kita. Kadang kita sebagai mahasiswa sering lupa buat menghargai usaha dan lelahnya para dosen yang udah lulus ngajar kita. Mulai sekarang perjuangan kita di dunia nyata yang sebenarnya baru aja dimulai. Ayo kita tunjukin ke dunia kalau kita adalah lulusan terbaik dari kelasnya Prof. Bram.